Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Mang Apuy. Sebelum menonton video ini, Mang Apuy selalu minta dukungannya dengan cara bantu like, komen, subscribe supaya Mang Apuy bisa lebih semangat bikin video selanjutnya. Di sore hari ini, semoga kawan-kawan, teman-teman dimanapun berada diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkanlah segala urusannya dan rezekinya semakin melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sore hari ini emang nih sambil istirahat baru beres ya ngasah-ngasah golok, pisau dan beres-beres kayu nih untuk sarung baru datang nih. Untuk sarung goloknya nih baru datang. Emang mau nge-review 4 buah pisau seset, 2 buah golok tebas. Alhamdulillah, walaupun Idul Adha udah kelewat ya beberapa hari, 2 hari, tapi alhamdulillah ya yang namanya pisau seset, golok sembelih ya intinya masih ada itu, alhamdulillah. Dan Mang minta maaf yang memesan golok tebas yang belum dikirim, Mang minta maaf di atas keterlambatan Mang. Insya Allah kalau udah beres, udah kebagian antriannya pasti dibuatin, kalau udah beres pasti dikirim insya Allah. Dan Mang beribu-ribu terima kasih yang udah bantu subscribe, bantu doa, yang udah ngorder golok dari Mang. Semoga rezekinya semakin melimpah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini Mang akan menjawab sekaligus nge-review. Jadi ada pertanyaan ya, bukan dari 1 orang atau 2 orang yang menanyakan kepada Mang, intinya ya tentang cara merawat golok sembelih yang udah dipakai. Kan kemarin baru 2 hari ya, intinya udah dipakai ya golok sembelih. Kan kalau golok sembelih enggak kayak golok tebas ya, kan kalau golok tebas kadang sehari 2 hari sampai ya kadang tiap hari dipakai, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali dipakainya, enggak kayak golok sembelih. Terkecuali ya kalau jagal ya pasti tiap hari gitu kan. Kalau yang motongnya kadang ada yang 3 bulan, kadang ada yang setahun disimpannya. Jadi Mang mau ngasih tahu cara menyimpan golok sembelih yang baru, yang udah dipakai lah, intinya udah dipakai supaya aman, enggak cepet muncul karat kan. Kalau baja per seumpamanya kalau udah dipakai nyembelih, enggak dibersihin, enggak dirawat, pasti bakal berkarat. Beda sama baja-baja modern. Nah, Mang akan menjawab di pertanyaan ini intinya. Sebelum Mang masuk nge-review ya, Mang jadi mau menjawab dulu pertanyaan dari salah beberapa orang subscriber Mang. Tapi Mang minta maaf, Mang bukan menggurui atau menasehati ya, dikarenakan ini cuman berbagi pengalaman Mang ya, dikarenakan Mang juga masih orang awam, orang masih belajar gitu ya. Jadi masih jauh kata sempurna, cuman ya Mang juga ya belum sempurna, nggak ada yang sempurna, kadang manusia mah gitu ya. Cuman Mang ya belajar lah intinya. Cuman kan kadang beda-beda pengalaman ya orang gitu, cara melawat golok. Mang hargai, apalagi orangnya yang udah profesional pasti lebih tahu cara merawat golok sembelih supaya aman gitu. Dan kan kalau golok sembelih udah dipakai, kalau udah dipakai menurut Mang dibersihin dulu, dicuci ya, sekiranya masih tajam ya nggak apa-apa, langsung disimpan ya, langsung dibersihin juga. Tapi seumpamanya udah motong 5 sampai 10, apalagi lebih dari 10 sapi, pasti daya tahan tajamnya akan berkurang ya. Yang lebih bagusnya intinya ya di setroping dulu
Ya jadi kayak ini contoh ini cuma contoh ya. Jadi ini seumpamanya udah dipakai motong sapi ya berapa 5 atau 6. Jadi bersihin dulu ininya, bersihin dulu sampai kering, sampai darahnya hilang. Nah, seumpamanya ketajamannya pasti sudah berkurang, jadi setroping dulu sebelum disimpan. Mau di setropingnya pakai amplas bisa, gripnya 2000 atau 5000 ya gede aja nih di setroping. Kalau udah bersih nih, udah bersih setroping. Kalau udah merasa tajam ya udah cukup ya, lalu dibersihin, lap sampai kering. Nah, gimana cara nyimpannya supaya enggak cepat muncul karat? Ini cuman pengalaman Emang, ya, cuman pengalaman Emang. Supaya golok sembelih, Emang juga nyimpan lah 1 golok, tapi susah mau dikeluarin di rumah disimpannya, gitu udah berapa bulan. Kadang cuman kemarin udah dimasukin lagi ke tempatnya, jadi dibikin peti. Kalau Emang pribadi punya 1 golok, cuman ya dipakainya kadang kalau ada yang minjem, kadang insya Allah dipinjemin sama Emang. Ya caranya kalau Mang pribadi ini udah dipakai, seumpamanya udah disetroping pakai amplas grip 2000 atau 5000, udah merasa tajam, sudah dilap bersih, lalu dipakai WD. Kalau Mang pribadi mah ya ini WD kayak gini, WD 40 ya. Lalu disemprot gini, disemprot sampai basah. Cuman hati-hati kalau WD ini jangan sampai kena makanan, ini kan kotor lah, takutnya jadi penyakit. Hati-hati gitu. Jadi mau dipakai dibersihin dulu, dilap. Jadi jangan dekat-dekat sama makanan, ini kan kayak pembersih rantai lah, atau ya rantai. Jadi lalu kalau udah disemprot kayak gini pakai WD seumpamanya sampai basah, jangan sedikit lah, sampai basah ya kalau Mang pribadi nih. Lalu dimasukin pakai plastik, kalau Mang cara nyimpan golok gitu. Masukin ke plastik, kalau ini udah basah sama WD, dimasukin ke plastik. Ya minimal berapa lapis lah plastiknya, mau 2, mau 3, mau 4, yang penting aman gitu, aman, udah basah. Lalu dibikin kardus, ya ini cuman contoh lah, nggak ada kardusnya nih, cuman dia dibikin kardus, pakaian mata bilahnya dilipat gini, di mata bilahnya takutnya tergores, lalu dibalut pakai ini nih, dibalut ya contoh, ini cuman contoh gitu ya, dibalut kayak gini gitu, dibalut gitu. Nah, dibalut ini cuman contoh lah, nanti lebih jelasnya mah gitu kan di Nah, kalau Mang pribadi nyimpan golok jadi enggak dimasukin ke sarungnya, udah disemprot pakai WD, lalu dilapis dimasukin ke plastik, lalu di bagian mata ininya ya kayak ini contoh, seumpamanya ini kardus dilipat, jadi begini ditutupin ya, lalu dibalut. Nah, tapi enggak dimasukin ke sarungnya, kan ini udah aman walaupun enggak dimasukin ke sarung, ya udah dibalut lalu disimpan pakai peti kalau Mang pribadi mah gitu. Jadi enggak disatukan sama sarungnya gitu kalau Mang pribadi. Jadi alhamdulillah Mang udah yang kemarin berapa bulan disimpan, ya 5 bulan atau 6 bulan, alhamdulillah gitu yang punya Mang gitu. Tapi udah dimasukin lagi Mang lah gitu ke tempatnya, ke petinya kan dibikin peti kalau Mang pribadi mah. Jadi enggak dimasukin ke sarungnya, cuman di sini kalau Mang mah jadi enggak ada lubang hawa lah, udara, jadi aman gitu. Tapi sekali lagi ini cuman cara Mang gitu, cara menyimpan golok supaya enggak cepat muncul karat gitu kan gitu. Jadi kan mau dipakai tinggal buka aja, dibersihin lalu dipakai gitu. Tapi sebelum dipakai walaupun dibalut dicek dulu lah daya tahan tajamnya, takutnya kebentur paku atau gimana lah, atau lagi masih disimpan gitu. Kalau lagi disimpan kena paku atau gimana, kegores gitu. Tapi cuman aman kalau dibungkusnya pakai ya. Jadi ininya yang pertama dulu nih, takut kurang jelas, disemprot dulu pakai WD, lalu dimasukin ke plastik, lalu di bagian mata bilah dilipat kardus gini mata bilahnya, lalu dibalut. Itu cara Mang pribadi gitu.
Jadi cuman segitu pengalaman Mang gitu. Kalau mau pakai singer ya boleh gitu ya, cuman kalau Mang pribadi ya yang udah bertahun-tahun ya pakai kayak gini gitu. Sebetulnya ada anti karat, bukan anti yang lebih bertahan lama kayak ya yang apa lupa lagi Mang namanya itu. Jadi pengalaman Mang, sekali lagi minta maaf bila ada kekurangan ya, cuman itu pengalaman Mang, tapi kan kalau pengalaman orang lain pasti ada perbedaan. Mang juga hargai, apalagi orangnya yang udah profesional ya. Sekarang Mang mau masuk nge-review nih 2, 4, 6, 7 bilah nih, 7 pieces ya, 7 pieces. Yang pertama dulu ini nih golok tebas. Nah, materialnya baja perwilis, baja perwilis, baja perwilis, gagang sama sarung kayu johar. Ini yang akan dikirim ke pesanan Bapak Hadianto. Mang berterima kasih kepada Bapak Hadianto yang udah sabar menunggu dari bulan kemarin sampai hari ini. Ya insya Allah kalau nggak ada halangan di sore hari ini goloknya akan dikirim. Terima kasih yang udah sabar menunggu antrian ya. Terima kasih banget nih. Jadi mau sekali lagi minta maaf atas keterlambatannya. Ini pesanan Bapak Hadianto nih. Di Cikalong 2, Gang Masjid Nurul Iman, RT Hiji, RW Tilu, Desa Cikalong Sari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Jadi memesannya 2 pieces nih, golok tebas 1, pesau sisitnya 1 nih. Ini yang pertama dulu mau dibuka namanya. Ini model bilahnya Pak nih. Bilah. Ya. Insya Allah gagangnya udah diuji coba sama Mang, kuat, udah dipakai tebas bambu sama Mang, tapi Mang maaf nggak bisa di videoin dikarenakan Mang kesibukan waktu. Jadi cuman ya sebelum dipasang diasah juga udah dites dulu sama Mang gitu. Coba dulu di kertas. Insya Allah udah diasah sama Mang ya standar lah, ngasahnya juga enggak gimana ngasahnya standar lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja lah kertasnya sayang nih. Apalagi lurus. Ini materialnya baja perwilis Gen 2. Jadi memesannya 2 ini sama pisau sesetnya nih. Dulu banyak kotoran. Ini pisaunya Pak. Nah, coba jelas nggak ada. Ini pisaunya. Coba dulu di kertas. Insya Allah golok sama pisaunya udah diasah, cuman ya standar lah. Mau dilengkung juga tuh. Insya Allah kalau nggak ada halangan di sore hari ini pasti bakal dikirim ke mana. Ini yang kedua yang akan dikirim ke kota mana ya Neng? Yang kedua pesanan Bapak Samsudin. Jadi Bapak Samsudin memesannya ini goloknya golok tebas ya, multifungsi lah sebetulnya, mau tebas bisa, mau sembelih juga bisa. Memesannya sama 2 sama pisau seset nih. Semoga Bapak Samsudin nonton. Yang beralamat di Dusun 3 RW 15 RT 15, maaf Mang salah bicara, RT 15 RW 6 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Semoga Bapak Samsudin nonton. Insya Allah goloknya pesanan Bapak udah beres.
Materialnya ini sama, baja Perwilis, dan memesannya Bapak Samsudin dari baja Perwilis. Cuman kalau Perwilis yang nggak bisa terlalu lebar goloknya, dikarenakan bahannya juga ya tipis kecil, jadi kan bahannya juga ini ambil dulu saya lebih nih. Ini kan bahannya juga cuman sebesar gini 4,5 atau 4 cm kalau nggak salah itu ketebalan, jadi goloknya nggak bisa terlalu lebar ya, cuman ya enak lah menurut memang gitu tuh. Berat enggak, ringan enggak, ini mau sembelih juga bisa, mau tebas ringan juga bisa. Ini goloknya multifungsi ya. Memesannya model kayak gini, ngirim gambarnya nih, mau coba dulu ya, udah diasah sama juga sama, udah diasah memang. Coba pakai tatakan masuk, biasa pakai kain lepis yang murah meriah itu toppingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat kena tangan. Insya Allah goloknya udah beres Pak. Ini pisau sesetnya, pisau sesetnya sama materialnya baja Perwilis. Ini contohnya, ini yang bekas aja satu. Semoga Bapak Samsudin nonton. Bapak Samsudin di Sumatera Selatan. Ini yang ketiga pisau seset sama materialnya baja Perwilis Gen 2. Ini yang akan dikirim sama ke kota Karawang, cuman ya beda pesanan gitu. Ini pesanan Bapak Ustadz Ujang, belakang kontes minta full Hoeres RT 1 RW 4 Kerajaan Barat, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Himalaya, Kulon, Karawang. Bapak Ustadz Ujang memesannya yang kedua kali, kemarin sebelum Idul Adha yang memesannya alhamdulillah udah dikirim. Ini seudahnya Idul Adha memesan lagi ya gitu, bukan seudahnya, baru sebelum Idul Adha aja udah memesan, cuman memesannya yang kedua kalinya. Terima kasih Pak Ustadz udah memesan yang kedua kalinya. Ini pisaunya Pak, pisau seset nih. Untuk nyeset bisa, untuk ngiris-ngiris daging, untuk sayuran, untuk nyembelih kambing juga sebetulnya ini bisa gitu. Bisa nyembelih kambing juga. Nah, Pak Ustadz nonton ya, Pak. Insya Allah udah diasah, standar. Gagang sama sarung sama kayu johar. Cuman ini gagangnya kayu johar, ininya cuman ada sedikit, ada putih kayu sono keling. Insya Allah udah diasah. Udah empuk di kertasnya. Insya Allah di sore hari ini kalau nggak ada halangan dikirim. Ini yang kemana lupa lagi nih ini. Kemana nih? Nah ini kalau ke Lampung nih, lupa lagi alamatnya belum ini ke Lampung. Jadi
sebelum dibungkus memang mau diberes-beres dulu. Memang terima kasih banget yang udah sabar menunggu antrian. Terima kasih banget ya kawan, semoga rezekinya semakin melimpah. Sekian dari Mang. Atas kesalahan Mang, kekurangan Mang sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.